Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, barusan banget gue udah menonton podcastnya The Highway yang menampilkan Bapak Pak Erick Thohir dengan salah satu petinggi di KNVB ya. Kalian bisa tonton sendiri nanti. Ya, intinya di podcastnya The Highway ini menjelaskan tentang ambisi Pak Erick Thohir ya, ambisi Pak Erick Thohir, kemudian penjelasan dia kenapa akhirnya merekrut Kluivert dan hubungan dia dengan sepak bola Belanda. Oke, kita akan runut ya satu-satu. Yang pertama adalah ambisi beliau dalam mendatangkan Patrick Kluivert, di mana dia melihat sebuah momentum di mana grup ini kan sangat ketat ya, grup Piala Dunia ini kan sangat ketat. Kita berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Dan dia melihat sedikit banyak ada masalah di eranya Sintayong. Masalah komunikasi, kemudian masalah adaptasi dan semacamnya. Ini yang membuat Pak Erick Thohir akhirnya berpikir, Pak Erick Thohir dan tim akhirnya berpikir untuk memfix problem ini supaya tidak ada lagi celah. Ibaratnya tidak ada lagi celah lah ibaratnya. Tidak ada lagi perbedaan budaya dan segala macamnya. Makanya akhirnya dicarilah pelatih dan tim Belanda gitu. Karena ya kita harus pungkiri bahwa sebagian besar pemain kita kan sekarang besarnya dari grassroots Belanda kan. Besarnya tuh dari Belanda. Jadi pasti pemain-pemain yang besar di Belanda ini sudah mengetahui pakemnya, dasarnya, prinsipnya sepak bola Belanda itu seperti apa. Dan Kluivert menurut dia adalah orang yang tepat. Kenapa? Karena dia selain dia adalah legenda besar, dia juga dulunya posisinya striker yang menjadi masalah utama timnas saat ini. Jadi itu yang dikemukakan oleh Pak Erick Thohir. Dan ini kalau untuk gue pribadi ya, ini gue lumayan sambut baik ya ambisi ini. Meskipun gue masih tidak serak dengan dipecatnya Sintayong di pertengahan jalan, tetapi ambisi dari Pak Erick Thohir dan timnya ini masih bisa gue terima lah. Masih bisa gue terima dan gue masih percaya dengan Pak Erick Thohir gitu. Dan dengan tentang hubungan sepak bola Indonesia dengan sepak bola Belanda, Pak Erick Thohir pun tadi udah belak-belakan ya menyebutkan bahwa ini juga gue udah belak-belakan selama hampir setahun terakhir, gue udah belak-belakan berbicara soal ini, bahwa masalah terbesar sepak bola Indonesia itu kita nggak punya yang namanya pakem. Kita tuh nggak punya grassroots yang kuat. Kita tuh nggak punya pembinaan yang kuat. Gitu. Grassroots itu melibatkan apa? Grassroots itu kan melibatkan pembinaan, sport science, knowledge of the football gitu ya, dan semacamnya gitu. Juga fasilitas ya kan. Itu tuh kita masih sangat lemah di situ. Dan dengan sebenarnya kalau kita bicara habit sepak bola kita tuh sebenarnya sama besarnya dengan Belanda ya, Tetapi yang membedakan Belanda dengan Indonesia adalah pertama, Belanda ini negara kecil sehingga dikontrolnya pun bisa jauh lebih mudah. Berbeda dengan Indonesia yang negaranya sangat besar, dimana nggak butuh sekali banyak orang bisa dibilang untuk mengontrol di banyak tempat gitu. Sehingga negara yang besar ini pada akhirnya justru menjadi problem kalau sistemnya tidak berjalan gitu ya. Ya gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerataan fasilitas. Tadi pun sudah disinggung bahwa fasilitas menjadi masalah utama kenapa grassroots ini sulit berjalan. Dan gue sangat setuju, dan gue udah jelaskan di video sebelumnya bahwa minimal kita itu harus membangun 2000 lapang seluruh Indonesia. 2000 lapang standar kayak standar, tahu nggak kalian lapangan media ABC, lapangan ABC Gelora Bung Karno ya, lapangan media Jakarta. Nah, kelasnya tuh harus yang seperti itu rata-rata lapangannya. Dan itu tidak dipunyai oleh semua tempat, apalagi yang di daerah pedalaman gitu ya. Jadi ini harusnya menjadi PR besar untuk Pak Erick Thohir, dan gue yakin Pak Erick Thohir tidak akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu 12 tahun saja. Masa dia kan bisa dibilang cuma 12 tahun dan sekarang udah tahun kedua, artinya cuma punya 10 tahun lagi. Dan untuk gue ini tidak akan cukup ya.
Tidak akan cukup. Kenapa? Karena membangun satu lapang aja itu ribetnya minta ampun guys. Melibatkan lapang itu kan melibatkan Pemda, melibatkan segala, sehingga sosialisasinya ini kan sangat lama gitu ya kalau misalkan melibatkan banyak Pemda. Jadi di sini gue rasa Pak Erick Thohir harus melibatkan pemerintah supaya sosialisasinya bisa jauh lebih berjalan. Jadi benar-benar harus mendapat dukungan pemerintah yang luar biasa. Dukungan massa, dukungan uang, dukungan segala macam lah. Kan membangun satu lapang gue udah jelaskan ya. Membangun satu lapang selevel media itu sekitar membutuhkan 2 miliar rupiah. Itu udah segala ya, udah ada kamar mandi, udah ada locker room, udah ada segala macam gitu. Dengan rumput yang bagus lah ibaratnya, dengan gawang yang bagus, kemudian dengan beberapa tribun gitu ya. Itu udah standarnya lah. 2 miliar rupiah kali 2.000 lapangan. Artinya kita butuh 4 triliun cuma untuk lapangan. Kita butuh sekitar 4 triliun untuk lapangan. PSSI aja punya duit nggak sampai segitu kan, nggak sampai 1 triliun kan PSSI punya duit. Jadi ini memang PR sekali, makanya Pemda ini harus membantu. Pemerintah daerah ini harus membantu, pemerintah pusat harus membantu. Budaya sepak bola yang sebenarnya udah kita punya ini harus didukung dengan fasilitas. Itu yang tidak berjalan di Indonesia dan itu berjalan di Belanda. Kenapa Belanda bisa menghasilkan pemain-pemain level dunia? Gitu. Jadi PR-nya berat sekali guys. Berat sekali. Kita jangan menyamakan dengan Jepang, dengan Belanda, dengan mereka sepak bolanya sudah matang lah bisa dibilang. Pertama. Kedua, mereka juga bukan negara yang terlalu besar. Sehingga dalam melakukan perubahan ini tidak terlalu sulit lah. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua, di kita itu masih terlalu banyak mafia di sepak bola kita. Jadi memberantas mafia dengan pembangunan grassroots ini benar-benar harus sejalan. Harus benar-benar dua-duanya. Sehingga pasti kepala Pak Erick Thohir sih pecah sekali pasti. Dan dia sudah mengatakan tadi di podcastnya ya, bahwa ya kita tidak bisa berjalan sendiri. Makanya menggandeng KNVB untuk mempelajari sistem, ya, kemudian menggandeng pemerintah untuk mencari sponsorship, mencari uang dan segala macam. Juga untuk berjalannya sosialisasi dan segala macam supaya juga bisa melibatkan Pemda dan segala macam gitu ya. Kemudian menumbuhkan habit sepak bola di sekolah-sekolah supaya sekolah-sekolah ini bisa punya kompetisi antar sekolah. Jadi hal-hal itu yang nanti akan mendorong improve-nya grassroots. Akan mendorong improve-nya pembinaan. Sehingga nanti kompetisi-kompetisi kecil yang belum kita punya, yaitu usia 9, usia 10, usia 11 gitu ya, itu bisa berjalan gitu ya. Sekarang kan so far kompetisi yang proper itu kan mulainya dari U13 ya, dan itu belum cukup untuk gua. Bahwa kalau kita bicara negara-negara yang established sepak bolanya, itu kan sudah di kompetisi itu sudah dimulai dari U7, dari sekolah dasar. Dan itu yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Makanya untuk sekolah-sekolah, balik lagi, dimohon banget ya, kalau bisa ada budaya sepak bola dan punya lapang kecil-kecilan lah. Kalau bisa gitu, ada lapang kecil-kecilan, dan dimohon juga untuk Pemdanya juga berinisiatif ya untuk setidaknya di kampungnya itu punya satu klub untuk menampung bakat-bakat dari sekolah-sekolahnya. Nanti kalau sekolah-sekolahnya ada pemain yang ada yang berbakat, itu dikumpulin nanti di satu klub. Nah nanti klub ini nanti akan melawan daerah lain. Nah itu akan membuat grassroots ini makin berkembang. Jadi memang butuh sekali peran Pemda di sini. Itu juga yang sudah diungkapkan oleh Pak Erick Thohir gitu ya. Dia akhirnya menggandeng KNVB, mempelajari sistem. Dan gue jujur ya, gue pribadi juga berharap bisa membantu sih dengan segala programnya Pak Erick Thohir gitu ya. Karena untuk gue sepak bola kita 15 tahun terakhir udah terlalu sakit, dan ini sudah terlalu dibiarkan gitu. Dan kalau misalkan ini tidak berhasil juga ya repot juga gitu ya.
karena pengawasannya ini akan sangat rumit. Karena kan gini, PSSI kan punya asprof di masing-masing provinsi ya. Nah, asprofnya ini benar-benar harus yang bisa diajak kerjasama. Benar-benar nggak boleh ada mafia di satu asprof gitu. Karena kalau ada aja satu mafia di asprof ini akan ribet sekali kondisinya. Apalagi sepak bola ini sekarang adalah wadah yang seksi sekali sekarang untuk kehidupan di Indonesia lah bisa dibilang. Karena sepak bola ini kan bisa dibilang olahraga yang paling dilihat oleh netizen, oleh supporter, oleh semua orang di Indonesia lah. Sekarang olahraga yang paling dilihat gitu. Dan ini pasti ada resikonya. Resikonya adalah mengundang banyak sekali mafia untuk memanfaatkan momentum ini. Jadi kayak gitu guys. Jadi ya ayo kita jangan hanya berharap dengan Pak Erick Thohir. Kita sendiri juga kalau bisa ayo mengajak seperti gua mungkin seperti ini membuat konten, teman-teman juga bisa menyuarakan ya untuk sehingganya Pemda setempat atau untuk siapa untuk membantu program ini, karena program ini juga butuh bantuan kita guys. Kalau teman-teman gak bisa jadi pemainnya, jadi pengurusnya, atau teman-teman bisa berbicara seperti ini supaya ini meningkatkan kesadaran semua orang gitu. Kalau kita memang pengen punya pemain, kan banyak sekali yang mengeluh kok dari 280 juta kok nggak bisa mencari 11 pemain yang hebat gitu ya. Yang nggak bisa mau penduduk lu 5 miliar sekalipun, kalau lu nggak punya sistem yang bagus, 5 miliar itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Angka penduduk itu tidak ada artinya tanpa sistem. Jadi yang harus dibenahi itu adalah sistemnya. Mau lu tinggal di negara terkecil di dunia, di Vatikan misalnya, yang cuma 500 penduduk tapi sistemnya berjalan, di Vatikan bisa memperoleh 11 pemain yang bagus, lebih bagus dari kita. Jadi jangan terkecoh dengan angka penduduk, bahwa sistemnya yang harus dibenahi gitu. Dan karena negara kita besar sekali, maka Pak Erick Thohir nggak bisa kerja sendiri. Setiap pemimpin di daerahnya yang harus mengawasi. Setiap pemimpin asprof PSSI-nya yang harus mengawasi. Gitu. Jadi untuk kita mungkin ya warga-warga mungkin ya, ayo kita coba bukan kontrol ya. Ayo kita coba awasi asprof PSSI yang ada di daerah kita. Apakah programnya sudah berjalan dengan benar? Apakah program Erick Thohir dijalankan oleh mereka, ataukah mereka ya seenaknya aja gitu ya. Itu kita juga, kalau kita memang cinta sepak bola dan ingin sepak bola ini maju, ayo kita sebagai pecinta timnas, pencinta supporter bola, ayo kita juga aware dengan asprof PSSI yang ada di daerah kita. Jadi kayak gitu. Hanya dengan itulah kita bisa membantu. Kalau kita memang nggak bisa sebagai pemain atau sebagai pelatih atau sebagai apapun. Kalau kita bisa menyuarakan hal-hal seperti ini ya, seperti yang gue lakukan sekarang, itu akan jauh lebih membantu guys. Apalagi kalau kita bisa bicara langsung, bisa berkontribusi langsung dengan PSSI-nya. Itu kan jauh lebih bagus lagi. Oke, gitu. Jadi inti dari video ini adalah gue ingin mengajak untuk kepada orang-orang yang menonton video ini untuk ayo kita membantu Pak Erick Thohir, karena Pak Erick Thohir nggak bisa kerja sendiri. Gitu ya. Dan satu lagi tentang hubungan Indonesia dengan hubungan PSSI dengan KNVB, tadi juga udah dijelaskan bahwa MTEK sekarang akan mengambil alih hak siar Eredivisie, dimana tadi jurnalis Belanda banyak yang bilang bahwa Eredivisie sekarang adalah market yang seksi untuk Indonesia. Kenapa? Karena sekarang banyak pemain Indonesia yang bermain di Eredivisie, sehingga Eredivisie ini sangat menjual sekarang untuk Indonesia. Dan tadi MTEK sudah yang dipegang sama Pak Erick Thohir kan pemilik MTEK kan, dia sudah berbicara bahwa MTEK akan mengambil hak siar dari KNVB supaya marketnya ada di Asia KNVB ini, supaya juga bisa membantu keuangan klub-klub yang ada di Eredivisie. Dan ini untuk gue simbiosis mutualisme yang sangat bagus ya. Simbiosis mutualisme yang sangat bagus, dimana kita kan banyak mengambil diaspora yang bagus di sana, di liga sana ya. Kita juga harus memberikan bounce back gitu ya. Bounce back ini dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan
memegang hak siar Eredivisie supaya Eredivisie ini bisa ditonton oleh kita dan supaya mereka punya banyak uang gitu. Jadi ini apa ya, bisa dibilang langkah yang luar biasa dari Pak Ketum kita. Jadi untuk yang berteriak Pak Erick Thohir terlalu mahal sih, untuk gue harga Pak Erick Thohir ini terlalu mahal. Jadi kita biarkan dia bekerja 12 tahun ini ya. Jadi jangan lagi suarakan Pak Erick Thohir out. Gue bukan lagi, gue nggak kenal Pak Erick Thohir, gue bukan buzzernya, gue bukan segala macamnya. Tapi kita harus membuka mata juga kalau mungkin dia melakukan kesalahan dengan mencoret Pak STY ya, mencoret STY. Tetapi kita juga harus berpikir lebih luas lagi dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap sepak bola gitu ya. Jangan hanya karena 1-2 kesalahan terus dia out gitu aja gitu. Itu kan tidak fair untuk dia dengan semua kerja keras yang sudah dia lakukan gitu ya. Kayak gitu guys. Oke, gitu aja untuk video ini. See you di konten-konten selanjutnya guys. Bye-bye.